Jadi instruktur itu yang dari Galesong, ini kan sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat di sana. Nah ini kita mencoba menarik mereka untuk bisa membudayakan di dalam lapas. Di lapas Takalar lah muncul Songko ini yang bisa menjadikan brand lapas Takalar dan umumnya di Kabupaten Takalar. Paling tinggi mungkin sudah, dan seluruh Indonesia mungkin adalah kasus narkotika sekitar 70% dari jumlah hunian yang ada. Lapas itu jangan selalu diartikan bahwa tempatnya orang-orang yang bersalah, akan tetapi mereka hanya tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asmaradana dalam program Untuk Perubahan Indonesia UPI-SO. UPI-SO tayang di kanal YouTube UPI-SO dan jaringan Kerabat Group Indonesia. Pemirsa UPI-SO, tim UPI-SO saat ini berada di Hotel Max One Resort Makassar. Kita akan berbincang dengan salah seorang tokoh di Sulawesi Selatan yang sehari-harinya itu luput dari perhatian kita. Jadi Pak Ashari. Ashari ya? Ashari Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, dia terlalu tegang. Pak Ashari ini pemirsa UPI-SO sebenarnya adalah sehari-harinya adalah kalapas di kelas 2B Takalar. Tetapi dia termasuk salah seorang yang mempopulerkan sebuah tradisi yang mungkin dilupakan oleh anak-anak generasi sekarang, yaitu mempopulerkan betapa berartinya sebuah tradisi lokal, yaitu Songko Guru. Ya. Betul. Pak Ashari, bisa diceritakan kenapa sampai kemudian ikut melahirkan kembali Songko Guru itu? Ya, melihat dari kondisi di Kabupaten Takalar, akhir-akhir ini banyak masyarakat yang sudah mulai meninggalkan tradisi budaya yang ada di sana. Ya. Sehingga kami mencoba menggali hal tersebut. Dan saya berpikir dengan kondisi alam yang ada di sana, mempunyai pohon yang mudah dicari dan ada di sekitar lokasi kami. Sehingga kami berpikir, kenapa kami tidak membuat songko anyaman yang terbuat dari pohon lontar. Dan itu dikenal di Takalar itu sebagai Songko Guru. Songko Guru. Songko Guru. Jadi Songko Guru itu memang sangat identik dengan Takalar. Sangat identik dengan Takalar. Dan ini bahannya mudah didapat karena berada di sekitar tempat kami. Yang terbuat dari pohon lontar, yang dulu orang sering mengatakan bahwa ini pohon yang dari ballo. Nah inilah yang kita mencoba menggali, dan kebetulan tradisi ini sudah mulai ditinggalkan. Nah makanya kami mengajak pengrajin yang ada di sana untuk melestarikan budaya itu. Kita tariklah ke tempat kami, yaitu di lapas. Di mana di lapas itu banyak tenaga kerja. Warga binaan kami banyak tenaga kerja, ada sekitar 500 orang lebih. Dan ini diberdayakan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, keunggulan kami adalah mempunyai tenaga kerja yang banyak, cuma belum dilatih. Nah, inilah kita jadikan sebagai upaya untuk dapat, pertama untuk melestarikan budaya, yang kedua mengangkat perekonomian yang ada di daerah Takalar. Jadi ini binaan yang dilakukan Pak Ashari ini, selain menampilkan betapa tradisi budaya itu sebenarnya harus dilestarikan, juga secara ekonomi juga mendatangkan manfaat ya Pak Ashari. Itu dalam satu produksi satu songko itu harganya berapa? Songko dibuat itu paling tidak satu songko 5 hari, karena ini anyaman. Terbuat dari anyaman tangan tanpa ada alat untuk dipakai. Ini betul-betul khas untuk Takalar. Itu bisa diproduksi dan dijual seharga 125.000 per satu biji. Iya. Nah, inilah yang kita kembangkan di dalam, sehingga mudah-mudahan nanti ke depan dengan budaya asing yang sudah menggempur negara kita, Takalar bisa muncul untuk memunculkan tradisi ini kembali supaya tidak tergerus oleh budaya-budaya asing yang ada di luar. Itu songkok dijual bebas atau gimana? Dijual bebas. Dijual bebas. Dan para pengrajin itu yang Pak Ashari itu kumpulkan, yang kemudian dijadikan sebagai mentor untuk warga binaannya Pak Ashari. Jadi instruktur itu yang dari Galesong, ini kan sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat di sana.
Nah, ini kita mencoba menarik mereka untuk bisa membudayakan di dalam lapas. Satu sisi budaya terjaga, satu sisi warga binaan bisa dijadikan bekal keterampilan setelah kembali ke masyarakat. Lah. Ya, produktif untuk membuat songko itu. Jadi pemirsa Opiso, Pak Asari memanfaatkan jabatannya itu untuk mengembangkan budaya atau warisan dari masyarakat Takalar itu yang orang mungkin sudah tidak pakai songkok guru itu. Ya. Mestinya kita juga pakai songkok guru itu. Ya, kira-kira gitu. Dan apa yang harus dilakukan seorang Pak Asari di dalam menghimpun teman-teman pengrajin di sana dan kemudian menyalurkan produksi-produksi warga binaannya? Ya, kami menarik mereka karena pertama itu alasannya, ini pengrajin kita sudah meninggalkan budaya ini. Yang kedua, kita sudah menandatangani MOU dengan mereka supaya paling tidak memberikan bekal kepada warga binaan. Yang kedua, setelah jadi ini mereka siap menampung songkok yang kita punya. Oh, jadi yang di pengrajin itu juga dikembalikan produknya ke... Selain dikembalikan, kita juga bisa menjual sendiri produk kita. Dan sekarang ini sudah menunggu pesanan-pesanan dan sudah mulai banyak yang order. Lagi sekarang ini banyak, ada beda-beda warna, ya, ada yang warna biru, merah. Dengan warna yang ada bisa kita pasarkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan ataukah ingin membeli produk kita di lapas. Jadi sebenarnya ini juga untuk menarik pelaku-pelaku UMKM ya, untuk bisa berhubungan dengan Pak Asari dan mungkin pihak Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Hukum dan HAM melihat bahwa ternyata di Takalar itu ada satu inisiasi yang dilakukan oleh seorang kalapas dan warga binaannya untuk melahirkan sebuah produksi yang bukan saja sekedar untuk produksi, tapi juga punya nilai-nilai histori ya, dengan melestarikan budaya-budaya di Takalar. Selain songkok guru ini, mungkin ada lagi yang akan dilakukan oleh Pak Asari untuk binaannya dan masyarakat di Takalar. Ya, baik. Selain songkok guru yang kita bikin, memang ini akan kita jadikan ikon Lapas Takalar. Oh iya. Untuk memperkenalkan bahwa dari Lapas Takalar lah muncul songkok ini yang bisa menjadikan brand Lapas Takalar dan umumnya di Kabupaten Takalar. Selain itu, kami juga ada produksi misalnya mebel di dalam. Kemudian pengelasan, pembuatan bingkai dari koran bekas. Terus banyak kegiatan-kegiatan lain selain dari kegiatan keterampilan tersebut. Oke, pemirsa Opiso, kita kembali lagi akan mengupas perjalanan Pak Asari di dalam membangun, membina warga binanya di Lapas Kelas 2 Takalar setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bersama Pak Asari, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kabupaten Takalar, yang belakangan ini menjadikan aktivitasnya sebagai bagian dari upaya melestarikan warisan leluhur di Takalar, tempat dia mengabdi. Pak Asari, mungkin bisa dijelaskan apa yang dilakukan Pak Asari selama memimpin Kalapas 2 Takalar, ya, selain yang membuat kita datang jauh-jauh ketemu Pak Asari di Makassar, yaitu mempopulerkan kembali artefaknya, ikonnya Takalar yang dilupakan, yaitu songkok guru. Tugas kami adalah tugas pokok dan fungsi kami adalah di lapas itu bagaimana membina narapidana. Selain yang kita bicarakan tadi dari sisi keterampilan, juga kami ada sisi pembinaan keagamaan. Karena mereka yang masuk ini adalah orang-orang yang bermasalah dengan hukum, sehingga bagaimana kita sambungkan kembali kehidupannya dengan kehidupan yang normal kembali. Warga binaan itu tidak hanya butuh yang tadi kita sebutkan keterampilan, tapi mereka butuh pembinaan keagamaan selain dari pembinaan kemandirian tadi. Nah, keagamaan itu yang kita lakukan adalah mereka-mereka yang memang dulunya
bersinggungan dengan hukum dan tidak tahu masalah-masalah hukum, maka di dalam kita berikan pembinaan hukum dan pembinaan keagamaan. Keagamaan itu ada berupa yang tidak bisa mengaji, kita ajarkan mengaji. Kemudian yang belum bisa sholat, kita bimbing dia dengan memasukkan dari Kementerian Agama, dan kita sudah kerjasama. Kemudian dari organisasi agama lainnya, baik Islam maupun Kristen. Itulah yang kita lakukan kesehariannya, selain menjaga keamanannya, menjaga kesehatannya, menjaga olahraganya, dan juga membimbing mereka supaya dikembali kepada perbuatan-perbuatan normal sesuai dengan norma yang ada di negara kita. Di binaannya Pak Asari itu ada berapa warga? Sekarang ini per hari ini sebanyak 584. Oh, banyak juga ya. Dari seluruh perkara yang kasus yang ada. Dan rata-rata persoalan yang dihadapi Pak Asari di sana itu, ya, khususnya di binaannya itu apa saja Pak Asari? Kasus yang paling tinggi mungkin sudah, dan seluruh Indonesia mungkin, adalah kasus narkotika sekitar 70% dari jumlah hunian yang ada. Dan itu sudah over kapasitas yang kita di Lapas Takalar. Tapi itu tidak dijadikan halangan untuk tetap semangat membina, karena memang tugas pokok kami adalah membina, mengamankan, membimbing, dan merawat warga binaan. Iya. Dan itu yang dilakukan karena ini rata-rata warganya adalah narkotika, narkoba, ya. Apa yang dilakukan seorang Pak Kalapas itu? Karena kan itu jadinya ya, mohon maaf saja ya, kan lapas itu dan penjara itu misalnya itu kan sering diaktifkan bahwa di situ juga tempat beredarnya barang-barang terlarang. Itu gimana cara mengantisipasi itu? Ya, inilah yang kami coba tepis dari persepsi masyarakat, karena masyarakat masih melihat kami itu sebelah mata. Bahwa lapas penjara itu masih dianggap tempatnya surganya orang narkoba. Nah, inilah kami mencoba untuk menyampaikan hal yang positif, bahwa di lapas itu tidak lagi seperti itu. Bukan lagi surganya orang main sabu-sabu dan lain sebagainya. Sekarang dia harus fokus bagaimana merubah dirinya supaya dia menjadi orang yang lebih baik dan produktif. Seperti yang kami di Kementerian Hukum dan HAM, bahwa warga binaan ini bukan, kami menganggap bukan mereka orang yang bersalah, tapi hanya tersesat. Nah, mereka ini kita terus bina. Selain yang tadi saya sampaikan, kita mengundang beberapa stakeholder yang ada di luar, kita tarik ke dalam. Dari BNN, dari kepolisian, dari Kodim, dari unsur-unsur masyarakat lain, semua harus bahu-membahu membina masyarakat yang ada di sana. Karena mau tidak mau itu kan bagian dari masyarakat Takalar juga. Jadi bukan hanya kami yang bertanggung jawab, tetapi mereka yang ada di luar juga mau bertanggung jawab terhadap perbaikan orang-orang yang ada di dalam. Karena mereka adalah masyarakat kita. Kembali kalau ke masyarakat, kembalilah narkoba, yang malu adakan masyarakat kita sendiri. Jadi memang di dalam harus kita fokus bagaimana supaya kegiatan yang mereka lakukan dulu, dia harus berhenti total. Dengan memperbanyak aktivitas-aktivitas yang tadi yang kita jadi termasuk itu aktivitas itu sebenarnya untuk bagaimana mereka produktif juga ya? Produktif, merubah atau melupakan perilaku-perilaku dulunya selama ada di luar. Dan Pak Asari, mungkin ada yang ingin disampaikan ke masyarakat di luar tentang bagaimana sebenarnya kehidupan di dalam, bagaimana kemudian Pak Asari dan teman-temannya di lapas itu bukan sekadar untuk kegiatan-kegiatan rutinitas, tapi juga seperti yang di awal tadi kita berbincang bahwa Pak Asari selaku Kalapas itu berhasil membangkitkan memori-memori masa lalunya orang Takalar dengan mengaktifkan kembali Songko guru itu. Jadi lapas itu jangan selalu diartikan bahwa tempatnya orang-orang yang bersalah, akan tetapi mereka hanya tersesat. Lapas sekarang fungsinya adalah bagaimana memperbaiki orang. Kalau motor masuk di bengkel, kalau manusia, nah di lapaslah tempatnya. Kita perbaiki mereka, kita bina, kita bimbing supaya mereka ini setelah keluar bergabung ke masyarakat bisa ikut membangun masyarakatnya atau lingkungannya. Nah, lapaslah tempatnya kita bimbing mereka. Nah, ada dua fungsi yang kami lakukan adalah pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Nah, kepribadian itu contohnya adalah bagaimana dia dulu tidak pernah sholat, sekarang dia harus sholat. Tidak bisa mengaji, dia harus kita pintarkan dia mengaji. Juga ada yang buta huruf,
yang tidak bisa buta aksara, kita lakukan kerjasama dengan dinas pendidikan yaitu keaksaraan fungsional. Begitupun dengan kemandirian, ada pembuatan songkok anyaman yang songkok guru. Satu sisi mereka dibina untuk bagaimana mempunyai keterampilan. Yang kedua, pada saat keluar dia bisa bawa keluar untuk ke masyarakat, bisa berproduksi dan bisa menyalurkan bakatnya sampai di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya pikir apa yang disampaikan Pak Asari, terima kasih banyak ini Terima kasih atas waktunya. Oke. Jadi kita berhasil menemukan orangnya, songko-songko guru itu, yang kemudian bisa juga bermanfaat dan menjadi role model buat lapas-lapas di Sulawesi Selatan dan bahkan Indonesia, yang kemudian bisa melahirkan produk-produk yang bukan saja bernilai ekonomi, tapi juga punya nilai-nilai yang bisa membawa manfaat buat kebudayaan itu sendiri. Sekali lagi Pak Asari, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Kopi. Semoga selalu sehat dan Terima kasih. terus berkarya. Dan suatu saat kita akan ke Takalar ya, Kru Upiso, kita akan lihat langsung bagaimana produksi songkok guru itu. Dari Makassar, saya bersama Pak Asari, ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.